Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai keselamatan kerja laboratorium bagian 1. Sebelumnya disusun oleh yang pertama Dwi Yuni Kartika, yang kedua Sinta Agustina, yang ketiga Rizalatun Nadila, yang keempat Yulan Deviana Sitanggang, yang kelima Zivani Roserina Sitio. Selanjutnya yaitu untuk pemateri pertama akan dibacakan oleh Barisalatun Nadila, untuk pemateri kedua yaitu oleh Yulan Deviana Sitanggang, kemudian pemateri ketiga yaitu oleh Zivani Roserina Sitio, pemateri keempat yaitu oleh Dwi Yuni Kartika, dan pemateri terakhir saya sendiri, Sinta Agustina. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Barisalatun Nadila untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih Mbak Sinta. Penyebab terjadinya kecelakaan di laboratorium. Beberapa penyebab terjadinya kecelakaan di laboratorium kimia adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang alat, bahan, dan proses. Yang kedua, kurangnya instruksi dan pengawasan dari bimbingan atau pembimbing. Yang ketiga, kekeliruan dalam merencanakan atau mendesain prosedur percobaan. Yang keempat, kurang cermat atau tepat dalam merangkai alat. Yang kelima, kurang baiknya pengaman, pelindung badan, maupun alat pengaman lainnya. Yang keenam, tidak dipatuhinya instruksi atau aturan tata tertib. Yang ketujuh atau yang terakhir, tidak cermat dan teledor dalam melakukan percobaan. Semua bencana dapat dihindari apabila semua praktikan atau siswa mematuhi tata tertib dan tahu benar akan tanggung jawab. Sumber bahaya. Pada beberapa botol chemicalin dari pabrik yang membuat biasanya tercetak pada label atau etiket mengenai gambar lambang bahaya dan keterangan lain mengenai kepekatan, konsentrasi, wujud zat, dan campurannya. Untuk gambar lambang zat-zat dalam label seperti berikut ini. Yang pertama, ada gambar lambang E atau eksplosif atau mudah meledak. Suatu simbol dengan lambang bulatan pecah dan memancarkan energi panas. Zat ini dapat meledak pada kondisi tertentu, perlu diperhatikan untuk dihindarkan dari pukulan atau tumbukan, perubahan tiba-tiba atau guncangan, gesekan, bunga api, percikan, dan panas. Yang kedua, gambar lambang O atau oxiding substance atau zat yang dapat mengoksidasi. Gambar bulatan dengan nyala api, zat ini dapat membakar atau memperhebat api sehingga sulit dipadamkan. Jauhkan dari bahan yang mudah terbakar, contohnya KMNO4, Na2O, benzena, spiritus alkohol, dan lain-lain. Yang ketiga, gambar lambang F atau flammable atau mudah menyala. Zat ini sangat mudah menyala bersama, oleh karena itu, hindarkanlah dari kontak dengan udara, contoh alkil aluminium argometana, butana yang berwujud zat dan mudah menyala, propana yang bersifat mudah menyala, litium, natrium bohidrida yang bersifat membentuk gas dan menyala bila kena air. Yang keempat, lambang gambar T atau toksik. Zat ini sangat berbahaya jika terhisap masuk melalui pernafasan atau kulit, karena dapat mengakibatkan kematian bila dalam konsentrasi kecil. Contohnya ialah arsen trioksida, merkuri fluorida, merkuri klorida, dan logam-logam berat lainnya. Yang kelima, gambar lambang XN atau harmful atau merugikan. Zat ini dapat menimbulkan kerusakan bila terabsorpsi oleh badan. Upaya mengatasinya, hindarkanlah kontak dengan tubuh, jangan menghisap uapnya, segera minta pertolongan kepada dokter bila ada kelainan. Gambar selanjutnya adalah gambar lambang C atau korosif.
Zat ini dapat merusak jaringan tubuh maupun alat. Upaya mengatasinya, menghindarkan kontak langsung dengan kulit, jangan dihisap, jangan sampai menyentuh pelindung yang terbuat dari plastik dan serat. Gambar selanjutnya yaitu gambar lambang XI atau irritasi. Zat ini dapat menyebabkan sakit pada kulit, mata, dan organ pernafasan. Upaya mengatasinya yaitu jangan dihisap, hindarkan kontak langsung. Contohnya ialah larutan amonium benzil klorida. Berikut daftar zat-zat atau bahan kimia dari campuran-campuran zat yang dapat berbahaya. Yang pertama, ada asam asetat yang dapat berbahaya bila tercampur dengan asam kromat, asam nitrat, senyawa-senyawa hidroksil, etilen glikol, asam perklorat, peroksida dan permanganat. Yang kedua, asetil klorida yang dapat berbahaya bila tercampur dengan air, metanol, etanol, dan zat-zat alifatik suhu rendah. Yang ketiga ada asitelin yang dapat berbahaya bila tercampur dengan klor, brom, tembaga, fluor, perak, dan air raksa. Yang keempat ada logam alkali yang dapat berbahaya bila tercampur dengan air, karbon tetraklorida, dan hidrokarbon terklorasi lainnya, karbon dioksida, halogen, dan lain-lain. Yang kelima ada amonium anhidrous yang dapat berbahaya bila tercampur dengan raksa yang terdapat dalam manometer atau lainnya, klor, kalsium, hipoklorit, yodium, brom, asam hipofluorat. Yang keenam, ada amonium nitrat yang dapat berbahaya bila tercampur dengan asam-asam, logam serbuk, cairan yang mudah terbakar, macam-macam klorat, nitrit, belerang, dan bahan organik yang mudah terbakar. Yang ketujuh ada anilin yang dapat berbahaya bila tercampur asam nitrat dan hidrogen peroksida. Yang kedelapan ada karbon teraktivasi klor atau brom yang dapat berbahaya bila tercampur kalsium hipoklorat, macam-macam oksidator, amonia, asetilin, uap bensin, hidrogen, natrium karbida, terpentin, benzen, dan logam. Yang kesembilan, ada macam-macam klorat dan perklorat yang dapat berbahaya bila tercampur dengan asam sulfat, bahan yang mudah teroksidasi, Al, PSPB, garam-garam amonia, gula, dan PSPBS. Yang terakhir, ada asam kromat yang dapat berbahaya bila tercampur asam asetat, naftalen, kamfera, gliserin, terpentin, alkohol, dan cairan yang mudah terbakar. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Mbak Yulan. Baiklah, saya akan melanjutkan yaitu sumber informasi dan penjelasan penanggulangan. Nah, sebelum kita ke materi, terlebih dahulu kita harus mengerti apa itu MSDS. Nah, MSDS itu merupakan singkatan dari Material Safety Data Sheets atau lembar data keselamatan bahan. Badan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Amerika Serikat atau Occupational Safety and Health Administration yang biasa disingkat dengan OSHA, menyatakan bahwa suatu bahan kimia berbahaya sebagai bahan kimia yang berbahaya pada penggunaan normal ataupun pada kondisi darurat yang dapat diduga. Nah, MSDS suatu bahan kimia menjelaskan tentang bahayanya dan peringatan yang harus diperhatikan. Untuk menghindari bahaya bahan tersebut, OSHA mengharapkan semua perusahaan atau badan usaha menyediakan MSDS pada pekerja yang memerlukannya. Next slide. Informasi yang diberikan dalam MSDS itu terbagi dalam 16 bagian. Bagian pertama itu memberikan informasi rinci mengenai nama, CAS number atau nomor registrasi internasional, nama perusahaan yang mengeluarkan, dan nomor kontak darurat. Bagian kedua itu menunjukkan bahan berbahaya OSHA dan mungkin meliputi bahan kunci lainnya serta ambang batas. Bagian ketiga menunjukkan pengaruh terhadap kesehatan. Bagian keempat
menyediakan ukuran pertolongan pertama yang perlu diberikan pada paparan bahan kimia tersebut. Bagian kelima itu menampilkan besarnya penanganan pemadam kebakaran yang perlu diambil. Bagian keenam menunjukkan prosedur yang perlu diambil jika kecelakaan terhadap bahan tersebut terjadi. Bagian ketujuh itu menunjukkan informasi penanganan dan penyimpanan bahan kimia. Next slide. Selanjutnya yaitu bagian ke-8, itu membahas tentang garis besar batas regulator paparan nilainya menggunakan PEL maksimum. Bagian ke-9 itu memberikan informasi sifat fisik dan kimia bahan. Memberikan informasi kereaktifan dan kestabilan bahan. Bagian ke-11 memberikan informasi toksisitas akut dan kronis bahan. Bagian ke-12 menunjukkan baik ekotoksisitas dan bahaya bahan terhadap lingkungan. Bagian ke-13 itu menyediakan saran pembuangan bahan kimia. Bagian ke-14 memberikan informasi pendistribusian yang dibutuhkan. Bagian ke-15 Oke, bagian ke-15 itu menunjukkan garis besar informasi regulatori seperti kode bahaya, dan bagian yang terakhir yaitu memberikan informasi mengenai label peringatan, tanggal penyiapan atau revisi, serta pihak yang mengeluarkan MSDS. Next slide. Selanjutnya yaitu penjelasan dan kategori penjelasan keadaan bahaya dalam MSDS. Istilah-istilah yang biasa digunakan pada beberapa MSDS yaitu yang pertama, CAS Registration Number atau nomor registrasi CAS. CAS merupakan semisal abstract service. Nah, yang kedua yaitu ceiling limit atau batas maksimum. Nah, beberapa bahan kimia berbahaya dikarakterisasi dengan ceiling limit. Ceiling limit ini adalah suatu konsentrasi dalam ppm atau miligram per meter kubik yang tidak boleh terlewati pada suatu rentang waktu. Nah, waktu yang biasa digunakan umumnya itu 15 menit. Yang ketiga itu chemical name atau nama kimia. Nama kimia yang dipakai biasanya dalam IUPAC atau nama kimia yang diberikan oleh CAS. Tetapi nama perdagangan atau nama umum juga sering dipakai. Misalnya itu nama etilen glikol lebih diterima daripada nama IUPAC-nya yaitu 1,2-etanabiol. Yang selanjutnya yaitu composition of mixture atau komposisi campuran. Meliputi semua komponen yang berbahaya yang berada pada konsentrasi lebih besar dari 1% dan komponen karsinogen yang berada pada konsentrasi lebih besar dari 0,1%. Next slide. Selanjutnya yaitu control measure atau tindakan penanganan bahan. Ini berisi daftar jenis pakaian pelindung, sarung tangan, dan perlindungan pernapasan. Nah, apabila suatu bahan harus ditangani pada kondisi tertentu, letakkan dalam bagian ini. Yang selanjutnya yaitu Fire and Explosion Hazard Data atau data bahaya kebakaran dan peledakan. Informasi dalam bagian ini meliputi dua bagian. Yang pertama yaitu flash point atau titik nyala, yaitu suhu terendah di mana uap bahan kimia dapat menyala oleh nyala api ketika bahan kimia dipanaskan secara perlahan dengan alat tertentu. Bagian kedua yaitu auto ignition temperatur atau suhu bahan kimia yang menyala dengan sendirinya. Ini merupakan suhu terendah di mana bahan kimia dapat menyala secara spontan di udara. Next slide. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Oke, terima kasih buat waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari contoh MSDS. Bisa kita lihat pada slide. Ini adalah salah satu contoh MSDS atau Material Safety Data Sheet. Yang pertama itu ada section 1, memuat identifikasi. Bagian ini mengidentifikasikan zat kimia yang dibahas dalam lembar data keselamatan bahan atau materi safety datasheet atau sering kita sebut dengan MSDS, dan juga rekomendasi penggunaannya. Bagian ini juga menyediakan informasi penting dari kontak dari pembuatnya. Pada bagian ini, informasi yang dibutuhkan adalah yang pertama ada nama pada label produk atau nama lain atau sinonimnya yang sering yang diketahui. Kemudian ada nama, alamat, nomor telepon dari pembuat, importir atau pihak lain yang bertanggung jawab, serta juga nomor telepon darurat. Kemudian ada penggunaan yang direkomendasikan terhadap zat kimia, merupakan deskripsi singkat terhadap apa yang sebenarnya dilakukan oleh produk tersebut, seperti flame retardant, dan juga pelarangan dalam penggunaannya, termasuk juga rekomendasi yang diberikan oleh pemasok. Kemudian section 2 ada identifikasi bahasa. Pada bagian MSDS ini gunanya adalah mengidentifikasi bahaya dari zat kimia dan juga informasi peringatan sesuai dengan bahaya yang ada. Informasi yang diperlukan dalam identifikasi bahaya ini adalah 1. Klasifikasi bahaya dari zat kimia. Yang kedua, kata peringatan atau signal words. Yang ketiga, ada pernyataan bahaya atau hazard statement. Yang keempat, ada piktogram sesuai dengan panduan Globally Harmonized System. Yang kelima, ada pernyataan tindakan. Yang keenam, ada deskripsi dari semua bahaya yang belum terklasifikasi. Yang ketujuh, untuk sebuah campuran yang mengandung zat yang tidak diketahui tingkat racunnya, sebuah pernyataan yang mendeskripsikan seberapa banyak presentase dari zat yang tidak diketahui itu. Kemudian section 3 memuat komposisi atau informasi dari bahan-bahan tersebut. Bagian MSDS ini mengidentifikasikan bahan-bahan yang terkandung dalam produk tersebut, termasuk zat adiktif dan kotoran yang mungkin terkandung dalam zat tersebut dalam MSDS. Bagian ini juga mengandung informasi terhadap zat, campuran, dan semua zat kimia di mana kerahasiaan dagang atau trade secret diakui. Informasi yang dibutuhkan haruslah terdiri dari yang pertama ada zat yang merupakan nama kimia, nama umum dan sinonim, nomor chemical abstract service atau CAS, dan identifikasi unik yang lain. Terus lalu ada kotoran dan aditif penstabil yang terklasifikasi atau berkontribusi terhadap klasifikasi dari zat. Kemudian ada campuran, memuat informasi yang sama dibutuhkan untuk zat, kemudian nama zat kimia dan konsentrasinya atau presentase tepatnya dari semua bahan yang terklasifikasi dalam bahaya kesehatan yang memiliki konsentrasi lebih dari batas konsentrasi atau memiliki bahaya kesehatan maupun konsentrasinya di bawah batas konsentrasi. Kemudian konsentrasi dengan presentase yang tepat untuk setiap bahan harus dijelaskan, kecuali memiliki kisaran konsentrasi yang digunakan dalam situasi berikut kerahasiaan dagang, variasi yang terdapat pada batch produksi, dan MSDS yang digunakan untuk sekelompok zat yang memiliki campuran yang sama. Zat kimia yang berstatus trade secret tadi merupakan sebuah pernyataan yang memuat identitas spesifik dari zat kimia atau presentasi konsentrasinya dari komposisi yang telah dinyatakan memiliki rahasia dagang. Kemudian, next slide. Ada section 4 atau tindakan pertolongan pertama. Bagian MSDS ini menjelaskan tentang perawatan awal yang harus diberikan oleh personil yang belum terlatih kepada individu yang telah terpajan oleh zat kimia atau terkena zat kimia. Informasi yang dibutuhkan terdiri dari yang pertama, instruksi pertolongan pertama sesuai dengan rute pajanan yang relevan. Kemudian ada deskripsi dari efek atau gejala utama dan gejala akut atau tertunda dari pajanan zat kimia. Kemudian yang ketiga ada rekomendasi dari perawatan
medis langsung, dan perawatan khusus jika dibutuhkan. Kemudian ada yang kelima, ada penanganan kebakaran. Bagian MSDS ini menyediakan rekomendasi dalam penanganan api yang disebabkan oleh zat kimia. Informasi yang dibutuhkan terdiri dari rekomendasi alat pemadam api ringan yang sesuai dan yang tidak sesuai. Kemudian ada saran terhadap bahaya spesifik yang terbentuk ketika kebakaran zat kimia seperti asap berbahaya. Kemudian ada rekomendasi terhadap alat pelindung diri khusus yang harus dipakai oleh petugas pemadam kebakaran. Kemudian ada section 6 yang merupakan tindakan pelepasan yang tidak disengaja atau accidental release measure. Bagian ini menyediakan rekomendasi terhadap respon yang sesuai terhadap tumpahan, kebocoran, atau pelepasan, termasuk cara untuk pembersihan guna mencegah paparan terhadap manusia, properti, dan lingkungan. Bagian ini mungkin juga menyinggung perbedaan penanganan terhadap tumpahan besar atau kecil. Informasi yang dibutuhkan bisa terkait dengan yang pertama ada peringatan personal, seperti pemindahan sumber panas atau penyediaan ventilasi. Yang kedua ada prosedur gawat darurat termasuk instruksi evakuasi. Yang ketiga ada metode dan material yang sesuai dengan penahan pencemaran, misalnya dengan menutup saluran air dan menutup drum. Yang keempat ada prosedur pembersihan, misalnya teknik yang sesuai untuk netralisasi. Kemudian ada section 7 yang merupakan penanganan dan penyimpanan. Next slide. Di sini bagian MSDS ini menyediakan panduan untuk menangani dan menyimpan material secara aman. Informasi yang diperlukan terdiri dari yang pertama, tindakan pencegahan dalam penanganan secara aman, termasuk rekomendasi untuk menangani zat kimia yang tidak sesuai, meminimalkan terlepasnya zat kimia ke lingkungan, dan menyediakan saran terhadap praktek yang higienis, misalnya makan, minum, dan merokok di area kerja tidak diperbolehkan. Yang kedua ada rekomendasi kondisi untuk penyimpanan, termasuk peringatan terhadap zat kimia yang tidak kompatibel. Seharusnya terhadap rekomendasi juga terdapat persyaratan spesifik untuk area penyimpanan seperti persyaratan ventilasi. Kemudian ada section 8, yakni pengendalian pajanan atau perlindungan personal. Bagian MSDS ini menunjukkan bahwa pajanan atau exposure limit, pengendalian teknik dan alat pelindung diri yang dapat digunakan untuk mengurangi pajanan terhadap pekerja. Informasi yang dibutuhkan terdiri dari OSHA, Permissible Exposure Limit, TLV ACGIH, nilai ambang batas sesuai dengan regulasi yang ada atau nilai batas lain yang direkomendasikan oleh pembuat zat kimia, importir, atau perusahaan pembuat MSDS. Kemudian yang kedua ada pengendalian teknis yang sesuai, misalnya dibutuhkan lokal ventilasi atau hanya boleh digunakan dalam sistem tertutup. Kemudian yang ketiga, rekomendasi terhadap jenis alat pelindung yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat, persyaratan khusus terhadap alat pelindung diri, misalnya tipe material dari sarung tangan bisa berupa PCV atau nitril. Section 9 ada properti fisik dan kimia. Bagian MSDS ini mengidentifikasi properti fisik dan kimia yang berhubungan dengan zat atau campuran. Informasi minimum yang dibutuhkan seperti tampilan, atau seperti keadaan fisiknya, warnanya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada upper, lower, atau flammability, atau explosive limit. Kemudian ada bau, tekanan uap atau vapor pressure, batas bau, kepadatan uap, tingkat keasaman, kepadatan relatif, flammability, suhu, dan viskositas. Lembar data keselamatan bahan mungkin saja tidak mengandung setiap hal yang telah disebutkan tadi, karena memang informasinya tidak relevan atau tidak tersedia. Pembuat zat kimia juga bisa menambahkan hal lain yang memang tidak ada dalam daftar di atas seperti indeks degrasi debu untuk debu mudah terbakar guna mengevaluasi potensi ledakan debu. Next slide. Kemudian ada yang
Section 10, stabilitas dan reaktivitas. Bagian MSDS ini menjelaskan bahaya terkait dengan reaktivitas zat kimia dan informasi terkait stabilitas. Informasi yang dibutuhkan terdiri dari yang pertama ada reaktivitas yang mencakup kelas bahaya, reaktivitas yang dihasilkan dalam uji lab. Kemudian ada stabilitas kimia, mencakup informasi terkait dalam kondisi apa sebuah zat kimia stabil atau tidak stabil. Kemudian zat penstabil yang dibutuhkan dan bahaya yang mungkin terjadi karena perubahan bentuk produk. Kemudian ada informasi lain. Bagian ini bisa mencakup kemungkinan bahaya dari reaksi bahaya, kondisi tempat kerja yang harus dihindari seperti getaran, aliran listrik, kelembapan, dan sebagainya. Kemudian ada section 11, bagian yang merupakan informasi toksikologis. Bagian MSDS ini mencakup informasi toksikologis dan efek kesehatan yang ditimbulkan. Informasi yang dibutuhkan meliputi yang pertama rute pajanan yang mungkin terjadi seperti inhalasi, ingesti, kontak kulit, atau dengan mata. Kemudian ada efek yang langsung, tertunda atau kronis karena pajanan jangka pendek atau jangka panjang. Yang ketiga, angka tingkat toksisitas yang biasanya diwakili dengan LD50 atau LC50. Kemudian ada deskripsi dari gejala akibat terpapar zat kimia. Kemudian ada informasi terkait dengan zat kimia ini, apakah sudah terdaftar sebagai zat kimia yang berbahaya atau menyebabkan kanker dari organisasi rujukan seperti OSHA atau International Agency for Research on Cancer atau IARC. Kemudian section 12, informasi ekologisnya. Bagian MSDS ini menyediakan informasi untuk mengevaluasi dalam dampak lingkungan dari zat kimia jika terdapat pelepasan zat kimia ke lingkungan. Informasi yang dibutuhkan meliputi data dari uji toksisitas, kemudian keterangan dari zat kimia apakah mampu untuk diuraikan, kemudian hasil dari uji potensial bioakumulasi, kemudian kemampuan dari zat kimia untuk masuk ke tanah menuju air, kemudian efek lain yang berbahaya seperti penguraian ozon, global warming, potensi merusak kelenjar endokrin. Kemudian section 13, pembuangan limbah. Next slide. Bagian MSDS ini menyediakan panduan yang aman untuk pembuangan limbah. Kemudian section 14, informasi transportasi. Bagian MSDS ini menyediakan panduan untuk klasifikasi informasi untuk pengiriman bahan kimia. Informasi pada bagian ini berisi nomor PBB-nya, nama pengiriman yang sesuai dengan PBB, kelas bahaya transportasi, nomor kelompok kemasan, dan lain sebagainya. Kemudian section 15, informasi regulasi. Bagian ini mencakup dengan regulasi yang berkaitan dengan produk. Regulasi tersebut bisa saja dari Kementerian Industri, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Lingkungan Hidup, atau badan nasional dan internasional lain. Kemudian yang terakhir ada section 16, yang merupakan informasi lain. Pada bagian ini, pembuat MSDS dapat meletakkan tanggal pembuat MSDS, versi revisi pembuatan MSDS, dan juga perubahan-perubahan yang terjadi dari versi sebelumnya. Bisa kita lihat pada MSDS ini dibuat pada tanggal 11 bulan 10 tahun 2005, kemudian diupdate terakhir kali pada tanggal 21 bulan 5 tahun 2013. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk presentasi selanjutnya saya sampaikan kepada Mbak Dwi. Terima kasih. Ya, pada kode bahaya pada MSDS terdapat 4 warna, yaitu ada biru, merah, kuning, dan putih. Next. Pada warna biru yaitu bahaya kesehatan terdapat 4 skor. Skor 4 yaitu berbahaya yang dapat berakibat fatal pada paparan singkat atau dekat. Perlu perlengkapan perlindungan khusus. Skor 3, peringatan, yaitu korosif atau beracun. Maka hindari kontak dengan kulit atau terhirup. Skor kedua, peringatan, dapat berbahaya jika terhirup atau terserap masuk. Skor 1, yaitu hati-hati, dapat mengiritasi. Sedangkan skor 0, yaitu tidak ada bahaya bagi kesehatan. Next.
pada warna merah yaitu kemudahan terbakar. Terdapat 4 skor juga. Skor 4 yaitu berbahaya, gas mudah terbakar atau cair sangat mudah terbakar. Skor 3 peringatan, yaitu cairan dapat terbakar dengan titik nyala di bawah 100 derajat Fahrenheit atau 38 derajat Celcius. Skor kedua yaitu hati-hati, cairan dapat terbakar dengan titik nyala di bawah 200 derajat Fahrenheit atau 95 derajat Celcius. Skor 1 yaitu terbakar jika dipanaskan, sedangkan skor 0 yaitu tidak terbakar. Next. Warna kuning yaitu kereaktifan. Terdapat 4 skor juga. Skor keempat yaitu berbahaya, yaitu bahan mudah meledak pada suhu ruang. Skor ketiga berbahaya, dapat meledak jika diguncang, dipanaskan, wadah tertutup, atau dicampur dengan air. Skor kedua peringatan, yaitu tidak stabil atau bereaksi hebat dengan air. Skor 1 atau hati-hati, yaitu dapat bereaksi jika dipanaskan atau dicampur dengan air, tetapi tidak meruah. Skor 0 yaitu stabil, tidak reaktif saat dicampur dengan air. Next. Yaitu yang terakhir berwarna putih, yaitu informasi khusus. Yang berlambang W, yaitu aktif terhadap air, dan OXY, yaitu oksidator. Next. MSD juga mengidentifikasi bahaya dari zat kimia dan juga informasi peringatan yang sesuai dengan bahaya yang ada. Informasi yang diperlukan dalam identifikasi bahaya yaitu yang pertama, klasifikasi bahaya dari zat kimia, yang kedua, kata peringatan atau signal word, yang ketiga, pernyataan bahaya atau hash statement, yang keempat, hitogram sesuai dengan paduan global harmonis sistem atau GHS. Yang kelima, pernyataan tindakan. Yang keenam, deskripsi dari semua bahaya yang belum terklasifikasi. Dan yang terakhir, ketujuh, untuk sebuah campuran yang mengandung zat yang tidak diketahui tingkat racunnya, sebuah pernyataan yang mendeskripsikan beberapa banyak presentase dari zat yang tidak diketahui itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sinta Pusina. Oke, selanjutnya yaitu ada klasifikasi bahan kimia di tingkat internasional. Bisa dilihat yang pertama itu IPCS, mudah meledak, yang kedua gas, yang ketiga cairan mudah terbakar, yang keempat padatan mudah terbakar, yang kelima oksidator, dan yang keenam zat beracun dan bahan infektif, kemudian yang ketujuh zat-zat radioaktif, yang kedelapan rupa-rupa, kemudian untuk ILO yaitu satu bahan yang mudah meledak, yang kedua gas-gas bertekanan dan tidak bertekanan tidak dapat terbakar, yang ketiga cairan yang mudah terbakar, yang keempat A itu bahan mudah terbakar, yang B bahan-bahan yang dapat terbakar secara mendadak, yang C itu bahan-bahan yang bila kontak dengan air dapat mengeluarkan asap yang mudah terbakar. Yang kelima itu bahan yang dapat mengoksidasi. Yang keenam, bahan-bahan beracun. Yang ketujuh, bahan korosif. Yang kedelapan, bahan radioaktif. Untuk IMDG dan IMO, yaitu yang pertama bahan peledak, yang kedua gas-gas yang dimampatkan, dicairkan dengan tekanan. Kemudian yang ketiga cairan yang mudah menyala atau terbakar. Yang keempat bahan padat mudah menyala. Yang kelima oksidator. Yang keenam bahan beracun dan bahan menular. Yang ketujuh bahan radioaktif. Yang kedelapan bahan merusak atau korosif. Yang kesembilan bahan campuran. Untuk European Community, yaitu yang pertama sifat fisika kimia, mudah meledak, mudah menyala, dan oksidator. Yang kedua, sifat toksikologi, ada toksisitas akut dan iritasi, kemudian sensitisasi. Yang ketiga, efek khusus terhadap kesehatan manusia. Karsigenik, mutagenik,
toksik terhadap reproduksi. Yang keempat, efek terhadap lingkungan. Toksisitas akut, persisten, bioakumulasi, efek terhadap atmosfer. Untuk menurut WHO atau pestisida, yang pertama itu extremely hazard, kemudian yang kedua highly hazard, yang ketiga moderately hazardous, yang keempat slightly hazardous. Untuk yaitu yang pertama eksplosif, yang kedua gas bertekanan, yang ketiga cairan mudah menyala, yang keempat padatan mudah menyala, yang kelima oksidator, yang keenam racun dan bahan infeksi, yang ketujuh radioaktif, yang kedelapan korosif zat-zat lain yang berbahaya. Next. Kata sinyal peringatan atau signal word, danger atau warning, menyatakan perhatian terhadap bahaya, membedakan tingkat bahaya. Next. Pernyataan bahaya. Pernyataan kelas dan kategori bahaya yang menguraikan sifat dasar bahaya dari produk berbahaya, termasuk tingkat bahaya. Jika perlu, contohnya itu cairan mudah menyala. Kategori pertama, cairan dan uap yang amat sangat mudah menyala. Kategori kedua, cairan dan uap yang sangat mudah menyala. Selanjutnya, isi kotak P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang pertama ada pembalut terdiri dari beberapa ukuran. Yang kedua ada kapas. Yang ketiga kain kasa steril. Yang keempat pipet tetes mata. Yang kelima alat pencuci mata. Yang keenam forceps. Yang ketujuh gunting. Yang kedelapan plester dengan seng oksida. Yang kesembilan peniti dengan berbagai ukuran. Yang kesepuluh yodium tintur. Kemudian yang ke-11 merkurokrom, yang ke-12 salep gosok, yang ke-13 salep untuk luka bakar, yang ke-14 wort water atau asam borat 1%, yang ke-15 natrium hidrogen karbonat 1%, yang ke-16 yaitu asam cuka 1%. Next. Tindakan bahaya di laboratorium yaitu ada alat pelindung tubuh manusia. Alat pelindung tubuh manusia itu perlu dikenakan apabila bahaya terhadap kesehatan dengan menggunakan alat-alat atau penerapan metode kerja yang aman tidak dapat dicegah. Yang A yaitu alat pengaman tubuh. Alat pengaman tubuh adalah kelengkapan yang wajib digunakan tubuh untuk menjaga keselamatan pekerja dari bahan-bahan kimia yang bisa mencelakai pekerja itu sendiri maupun orang yang sekelilingnya. Mengenakan alat pengaman tubuh saat bekerja di laboratorium dapat mengurangi resiko kecelakaan kerja. Berdasarkan peraturan keselamatan kerja dan ketertiban pekerjaan, setiap pekerja wajib mengenakan alat pelindung tubuh yang diwajibkan bagi setiap tempat tugas atau jenis pekerjaan tertentu. Harus selalu diperhatikan rambu-rambu perintah yang mewajibkan dikenakannya alat pelindung tubuh tertentu di suatu tempat. Next. Nah, ini adalah beberapa model jas praktikum atau lab coat untuk pria dan wanita. Selanjutnya. Yang B, penyuluhan dan penerangan. Apabila terdapat keadaan khusus yang mengharuskan pengecualian ataupun diperlukan peraturan khusus terhadap pedoman keselamatan kerja, maka pengecualian ini dilakukan oleh kepala laboratorium setelah dibicarakan dengan bagian keselamatan kerja bersama dengan Kaprodi. Menurut apa yang telah ditetapkan secara tertulis dalam peraturan tersebut. Next. Yang C, pelindung kepala. Alat pelindung kepala kelengkapan yang wajib digunakan dan berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, pukulan. Alat ini juga bisa melindungi kepala dari radiasi panas, api, percikan bahan kimia, ataupun suhu yang ekstrim. Jenis alat pelindung kepala terdiri dari helm pengaman, topi atau tudung kepala, dan pelindung rambut. Dalam
hal APD untuk tenaga kesehatan yang dibutuhkan saat ini adalah hair cap atau head cover steril. Item ini juga diperuntukkan untuk menjaga agar bagian kepala seperti rambut tidak terkontaminasi dengan patogen atau mikroorganisme yang sedang mewabah. Untuk contoh gambarnya seperti di bawah ini. Yang D, pelindung mata dan muka. Alat pelindung mata dan muka adalah kelengkapan yang wajib digunakan dan berfungsi untuk melindungi mata dari paparan bahan kimia berbahaya, gas dan partikel yang melayang di udara atau di air, percikan benda kecil, panas atau uap. Kacamata pelindung harus selalu dikenakan dalam laboratorium yang bekerja dengan bahan kimia. Alat pelindung mata yang umumnya digunakan adalah kacamata khusus atau spectacles atau goggles. Sedangkan alat pelindung muka terdiri dari tameng muka atau face shield atau full face masker, yaitu masker yang menutupi seluruh bagian bawah. Berikut adalah contoh dari kacamata dan face shield. Selanjutnya, yang E, pelindung kaki. Sepatu pelindung wajib dikenakan apabila terdapat kemungkinan bahaya cedera pada kaki yang disebabkan oleh benturan, jepitan, kejatuhan suatu benda, atau terlindas kendaraan. Sepatu ini wajib pula dikenakan bila terdapat kemungkinan menginjak benda runcing, tajam, panas, atau zat korosif. Selanjutnya, yang F, pelindung tangan. Alat pelindung tangan harus dikenakan apabila melakukan pekerjaan yang mengandung resiko cedera pada tangan. Pada umumnya, bahaya terhadap tangan diakibatkan oleh pengaruh bahan kimia, lingkungan udara panas atau dingin terhadap kulit tangan dan pada pekerjaan mekanis. Model pemakaian pelindung keamanan dalam praktikum yaitu jas lab, sarung tangan latex, dan kacamata, seperti gambar di slide. Selanjutnya, G, pelindung pendengaran. Di ruang kerja atau kegiatan dengan tingkat kebisingan di atas 90 dB harus disediakan pelindung telinga bagi karyawan. Karyawan yang bertugas di ruangan dengan kebisingan tinggi itu harus diperiksa oleh dokter hiperkes atau pemeriksaan ketangkasan dan perawatan. Jenis alat pelindung yang dipakai atau kapas, penyumbat telinga, sumbat dan penutup atau pelindung telinga disesuaikan dengan intensitas dan frekuensi kebisingan. Selanjutnya, yang H, pelindung saluran pernafasan. Pelindung saluran pernafasan adalah kelengkapan yang wajib digunakan dan berfungsi untuk melindungi organ pernafasan dengan cara menyalurkan udara bersih atau menyaring paparan zat atau benda berbahaya seperti mikroorganisme, virus, bakteri, dan jamur, debu, uap, asap, kabut, dan gas kimia tertentu, agar tidak terhirup dan masuk ke dalam tubuh. Jenis alat pelindung pernafasan yang tepat untuk dipergunakan. Alat pelindung pernafasan terdiri dari masker, respirator, tabung, atau cartridge khusus untuk menyalurkan oksigen. Jika pekerja mengalami gangguan pernafasan di tempat kerja, idealnya juga tersedia alat bantu pernafasan seperti masker dan tabung oksigen. Berikut adalah contoh masker. Selanjutnya, pada kesimpulan keselamatan kerja hari ini yang di laboratorium, yaitu keselamatan kerja di laboratorium merupakan upaya preventif dan represif terhadap kecelakaan yang merupakan akibat atas desain, sistem, proses, serta kegiatan di laboratorium. Keselamatan kerja di laboratorium juga perlu diutamakan untuk mencegah kecelakaan kerja. Keselamatan kerja merupakan tanggung jawab setiap orang, baik laboran maupun praktikan. Beberapa penyebab terjadinya kecelakaan di laboratorium adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang alat, bahan, dan proses. Yang kedua, kurangnya instruksi dan pengawasan dari pembimbing.
Yang ketiga, kekeliruan dalam merencanakan atau mendesain prosedur percobaan. Yang keempat, kurang cermat atau tepat dalam merangkai alat. Yang kelima yaitu kurang baiknya pengaman, pelindung badan, maupun alat pengaman lainnya. Yang keenam, tidak dipatuhinya instruksi atau aturan tata tertib. Yang terakhir yaitu tidak cermat dan teledor dalam melakukan percobaan. Oke, terima kasih untuk presentasi dari kelompok 3. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya melalui Google Classroom. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.